Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kami ingatkan diri pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap kegiatannya dan mensyukuri akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalannya hingga hari kiamat kelak. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan hadis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang hukum-hukum pada fikih ibadah dalam kumpulan hadis Umdatul Ahkam karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita memasuki pada hadis yang ke-88. Hadis yang ke-88 tentang masih pada kaifiyatis salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata cara salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-88, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u bi yadayhi hadwa mankibayhi idza iftataha as-salata wa idza kabbara lir-ruku'i wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma kadzalik wa qala sami'a Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wattafaqa ala sihhatihima. Dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u biyadaihi hadwa mankibai, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi itu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar, tingginya sejajar, ya, dengan kedua pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di sini sifat gambarannya umum, yang penting sejajar dengan pundak. Tidak, Allahu Akbar seperti ini, bukan gini. Ya, kami masih melihat orang yang sudah ngaji
takbirnya gini, ini salah, harus seperti ini, dan menghadap kiblat, menghadap kiblat. Ya, Allahu Akbar. Kapan? Idza ftataha shalah, ketika membuka sholat, artinya memulai sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Wa idza kabbara lirruku, dan juga ketika bertakbir untuk ruku, ketika takbir untuk ruku. Jadi ketika selesai baca Al-Quran, mau ruku, Allahu Akbar, baru ruku. Ya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Yang ketiga, kondisi yang ketiga, apabila bangkit berdiri dari ruku'. Rafa'ahuma kadzalik, mengangkat kedua telapak tangannya seperti itu. Sami'allahu liman hamidah. Dan mengatakan beliau, Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Dan Nabi tidak melakukannya ketika waktu sujud, baik itu hendak sujud ataupun di saat ketika bangkit dari sujud. Ya. Jadi pada posisi ini mengangkat telapak tangan itu sejajar dengan pundak atau bahu. Ya, seperti ini. Kapan? Ketika memulai sholat, Allahu Akbar. Kemudian ketika hendak rukuk, Allahu Akbar. Ketika bangun dari rukuk, Sami'allahu liman hamidah. Dan ketika hendak sujud, tidak melakukan seperti itu. Dipahami? Dipahami? Baik. Hadis yang ke-89. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham ala al-jabhati wa asyara biyadihi ila anfi wal yadain wa rukbatain wa atrafil qadamain, muttafaqun alaih. Hadis yang ke-89 88 tadi ya menitik beratkan pada bagaimana cara Nabi mengangkat kedua tangannya. Itu dia. Ya, pada 3 kondisi. Ketika apa? Memulai membuka sholat. Yang kedua, ketika hendak rukuk. Yang ketiga, ketika bangun dari rukuk. Dalam hadis yang ke-89 ini adalah ketika sujud, apa saja yang menempel ke tanah. Apa saja yang menempel ke tanah. Ya. Diceritakan dari Abdullah bin Abbas, sahabat mulia radhiyallahu anhu, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk sujud pada 7 a'dham. 7 anggota badan. Ya, 7 anggota badan yang menempel ke tanah. Apa saja? Alal jabhah, menunjukkan ke jidat. Nah, jidat ini harus nempel ke tanah. Ya, walaupun memang dalam prakteknya, gambarannya khilaf di antara kalangan para fuqaha. Ya. Jadi kalau kalangan Syafi'iyah itu jidat ya jidat. Jadi peci itu tidak boleh menghalangi jidat dalam nempel ke tanah. Ya. Sebagian dari kalangan Syafi'iyah
Kalau menghalangi jidat dalam menempel ke tanah, maka tidak sah sujudnya. Jadi harus diangkat sedikit, bukan ditutup begini. Ya, ini tutup jidat namanya. Dari kalangan Hanafiyah juga sama. Maka kalau antum lihat yang pernah umroh, lihat orang-orang Afghanistan, orang Pakistan, itu kan mereka menganut mazhab Hanafiyah. Itu pecinya unik. Jadi depannya itu agak kerowak gitu, bukan kerowak apel ya, tapi di kerowakan gitu. Supaya apa? Supaya jidatnya tetap bisa nempel ke tanah. Ya. Akan tapi kalangan Hanabilah, yang penting jidat itu nempel ke tanah, walaupun itu terhalangi, tetap dianggap hukumnya menempel ke tanah. Satu, jidat. Yang kedua, wa asyara biyadihi ila anfi. Beliau menunjuk dengan tangannya ke hidungnya. Ini harus nempel. Hidung harus nempel. Tidak ketika sujud, hidung harus nempel. Karena disebutkan di sini umirtu, aku diperintahkan, artinya hukumnya wajib. Hidungnya harus nempel ke tanah. Ya. Yang kedua, yang ketiga, wal yadain, dan kedua tangan, maksudnya kedua telapak tangan, itu harus nempel ke tanah. Kemudian apalagi wal yadain berarti dua kan ya? Yadain, dua tangan. Kemudian warukbatain, dua lutut. Ya, dua lutut. Kemudian wa atrafil qadamain, dan ujung kaki. Ujung kaki itu apa? Jari kakinya. Ya, juga ini itu begini. Ya, ini nempel. Seperti ini yang benar. Ya, itulah yang diperintahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud. Ya, sebelumnya kita juga sudah pelajari hadis sebelumnya bahwa posisi sujud itu tidak boleh kok siku menempel tanah seperti ini. Kenapa? Karena ini menyerupai gaya duduknya anjing. Ya, harus diangkat. Harus diangkat. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun ada beberapa faedah di sini yang perlu kita gali dari hadis ini. Yang pertama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam abdun tatawajjah ilaihil awamir. Nabi itu juga hamba, manusia. Diarahkan kepadanya perintah-perintah. Sebagaimana dalam kalimat umirtu, aku diperintahkan. Ya. Di sini faedahnya apa? Yang pertama, bayan dolal wasafah man ta'allaqu bir rasul hatta ja'aluhu rabban yad'unahu wa yastaghithuna bihi. Ini menjelaskan kesesatan dan bodohnya orang yang ta'allaqu, sangat berkaitan atau tergantung dengan Rasul. Sampai-sampai mereka menjadikan Rasul itu sosok Tuhan yang dimintai doa, yang dimintai bantuan. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa Nabi pun juga diperintah, tidak berhak bagi Nabi ketuhanan rububiyah, apalagi uluhiyah. Di anan Nabi SAW binafsi yuktilu hadhi da'wa. Nabi sendiri pun itu menjelaskan bahwa untuk dirinya membatalkan persangkaan ini, bahwa Nabi tidak layak dimintai doa, tidak layak dimintai syafaat. Loh, kok bisa?
Yang benar adalah kita minta syafaatnya ya Nabi kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memiliki syafaat sedang Allah, bukan Rasulullah. Rasulullah diberikan kesempatan memberikan syafaat, tapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni." Siapa yang di sisi Allah? Artinya orang-orang terdekat, hamba-hamba terdekat Allah nggak mampu memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Ya. Sehingga dalam bab syafaat tidak diperkenankan seorang hamba, seorang muslim meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mintanya kepada Allah agar Nabi memberikan syafaat kepada kami. Itu yang tepat. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalilnya mana? Sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 50. Allah berfirman, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilaihi." Ya. Al-An'am ayat 50 Allah berfirman, katakanlah, la aqulu lakum indi khazainullah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak mengatakan untuk kalian aku punya perbendaharaan Allah, apa yang di sisi Allah. Maksudnya punya hak secara bebas memberikan kepada siapapun, itu atas izin Allah. Yang pertama, wala a'lamul ghaib. Aku pula juga tidak punya pengetahuan tentang perkara ghaib, perkara gaib. Ya. Nabi saja mengaku tidak tahu perkara gaib. Ya. Jadi yang mengaku-ngaku mengikuti umat, mengikuti Nabi, mengikut Nabi, tok ngaku-ngaku perkara gaib, itu bukan sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan disebut dalam ayat yang lain, "Lau a'lamul ghaiba lastaktartu minal khair wa ma massaniyas su." Kalau aku tahu perkara gaib, gak mungkin aku itu terkenai mara bahaya, dan aku mesti dapat banyak kebaikan. Contoh kejadian gimana? Ketika di perang Uhud, Nabi Muhammad SAW tembus sampai gigi gerahamnya pecah karena apa? Anak panah. Ini bukti bahwa Nabi tidak tahu perkara gaib. Kalau tahu bakal menghindar. Ya, kalau tahu bakal menghindar. Nah, bagi orang-orang yang mengaku-ngaku pengikut Nabi, kok tahu perkara gaib, itu bukan pengikutnya Nabi. Ya, dipastikan kong kali kong sama siapa? Jennifer. Ya. Itu pun juga mereka bangsa jin itu nyerobot, mencuri kabar dari langit. Itu pun dibumbui dengan ribuan kedustaan. Ya. Nah, dalam penggalan hadits ini itu menjelaskan kepada kita bahwa Nabi pun tidak mengetahui perkara yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak. Aku tidak mengatakan pula aku seorang malaikat. Nabi hanya mengatakan in attabi'u illa ma yuha ilai. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Ya. Begitulah cara kita menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh berlebih-lebihan terhadap Nabi SAW. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, faedah yang kedua adalah annahu la budda minas sujud ala hadil a'dha'is sab'ah. Wajib ketika sujud harus nempel 7 anggota badan ini. Ya, karena apa? Li'anna sighatal khabar tadullu ala ta'aqqudiha.
Karena bentuk khobarnya itu menunjukkan akan penekanan, mengharuskan untuk menempel ke tanah 7 anggota badan tadi. Karena apa? Haitsu usnidal amru ilallah. Perintah itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini harus nempel. Faedah yang ketiga adalah jawazul amal bil isyarah. Bolehnya beramal dengan isyarat. Dengan isyarat. Kapan? Nah, bukan boleh saja, tapi kapan dibolehkan? Wal amal bil isyarah indal ajizi anin nutqi. Ya, boleh beramal, beribadah dengan isyarat ketika tidak mampu untuk berbicara. Ya, nggak mampu untuk berbicara. La syakka annahu mu'tabar. Li'annahu la sabila ila al-ifham illa bidzalik. Karena nggak ada cara untuk memahamkan kecuali dengan cara memberikan isyarat. Ya, ini kasusnya. Misalkan contoh, sholat itu wajib bagi siapa? Hah? Wajib bagi siapa? Bagi setiap muslim, kemudian baligh, kemudian akil, kemudian yang nggak belajar fikih, muslim, baligh, akil, sama akil berakal, mumayyiz. Nah, berarti kalau sudah bagi laki-laki kalau sudah mimpi basah, itu tandanya semua amal sudah dicatat, kewajiban sudah diterapkan. Ya, kewajiban sudah diterapkan. Dan kewajiban sholat adalah fardu ain, bukan wajib, tapi fardu ain, di atasnya wajib. Kewajiban bagi setiap individu masing-masing. Dan kewajiban ini tidak bisa gugur kecuali kapan? Kecuali mati. Ya, kewajiban sholat nggak bisa gugur kecuali mati. Apa buktinya? Dalam kondisi perang saja, ya, Allah Ta'ala masih mewajibkan kaum muslimin untuk sholat, tapi dengan cara yang berbeda. Ini membuktikan bahwa kewajiban sholat itu fardu ain untuk masing-masing kaum muslimin dan umat Islam. Ya. Kemudian ketika sakit, apakah cara melakukannya sama dengan yang ketika sehat? Tidak, tapi tetap wajib. Maka dilakukan dengan cara apa? Duduk. Tidak mampu dengan cara apa? Berbaring. Tidak mampu dengan cara apa? Telentang. Tidak mampu lagi dengan isyarat. Tidak mampu lagi disolatkan. Ya, das terakhir. Nah, artinya ini menunjukkan bahwa sholat wajib tidak akan gugur bagi seorang muslim. Adapun muslimah, keguguran itu karena ada ya halangan, haid, nifas dan sebagainya. Ya, itu tentang masalah kewajiban sholat itu sendiri. Dibuktikan apa? Kondisi apapun tetap harus sholat. Ya, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu dia menunjukkan bahwa kewajiban sholat tetap harus, sekalipun dengan isyarat. Hadis yang faedah yang keempat, annal insan idza sajada 'alal yadain walau maqlubatain fa inna sujud mujzi. Ya. Bahwasanya seorang itu kalau sujud dengan kedua tangan, ya, sekalipun ketika dalam kondisi ya terbalik, kondisi mengharuskan dia terbalik, itu tetap dibolehkan. Ya,
Yang penting tetap apa? Menyentuh tanah. Apa sisi syahidnya adalah wal yadain. Wal yadain, dan kedua tangan. Ini secara umum. Nabi tidak menyebutkan wal kafain, tapi yadain. Ya, dalam konteks bahasa Arab itu kan uniknya bahasa Arab itu terperinci. Tangan bukan tangan. Ya, tangan tuh ada full, ada di sini ada kaf, kemudian ada anamil dan sebagainya, banyak sekali. Nah, disebutkan di sini yadain, berarti mengisyaratkan yang penting tangan itu menyentuh tanah. Tapi yang jelas itu menyelisihi sunnah. Tapi tetap itu boleh dalam kondisi. Pada yang terakhir, yang kelima, annal insan law sajada ala jambir rajuli la ala atrafiha, ar-rijli la ala atrafiha, wala yuzik. Seorang ketika sujud dengan samping kanan kirinya kaki, rijl, ya mungkin kakinya begini atau begini atau begini, ya, la ala atraf, bukan di ujungnya, bukan di ujungnya, fala yujzi, maka tidak dibolehkan. Ya, contoh ada sebagian orang sujudnya begini, jadi jarinya apa? Nekuk. Ini nggak dibolehkan. Ini bukan ujung. Ujungnya itu ujung jari begini. Ketika sujud. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atrafil qadamain. Ya. Dan ujung-ujung kedua kaki. Dan beliau tidak mengatakan walam yaqul al-qadamain, kedua kaki, tapi lebih spesifik lagi, atraf, ujung-ujung kaki. Jadi mohon kepada jamaah diperhatikan lagi cara sujudnya. Ya, baik. Jamaah rahimani rahimakumullah, hadis berikutnya hadis yang ke-90. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqum thumma yukabbiru hina yarka' thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku' thumma yaqulu wa huwa qa'im Rabbana walakal hamdu, thumma yukabbiru hina yahwi sajida, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah, thumma yukabbiru hina yasjud, thumma yukabbiru hina yarfa' ra'sah, thumma yaf'alu dhalika fi salatihi kulliha hatta yaqdiha, wa yukabbiru hina yaqumu min ath-thaniyatain ba'dal julus. Rawahu muttafaqun alaih. Hadis ini menitik beratkan pada kapan saja seorang yang sholat mengucapkan takbir Allahu Akbar. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, bahwa Nabi kalau hendak menegakkan sholat, yukabbiru hina yaqum, ketika berdiri beliau bertakbir Allahu Akbar. Kemudian tsumma yukabbiru hina yarka, kemudian beliau bertakbir ketika hendak rukuk Allahu Akbar. Tsumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa' sulbahu minar ruku', kemudian beliau bangkit dari ruku' mengucapkan ketika tegak lurus, ya, mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Jadi ketika lurus, ya, dari ruku' kemudian bangkit sami'allahu liman hamidah. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im,
Kemudian beliau mengucapkan ketika berdiri tegak lurus, Rabbana walakal hamdu. Ya. Kemudian tsumma yukabbir hina yahwi sajida. Kemudian beliau bertakbir ketika hendak turun untuk sujud. Allahu akbar. Ya, sujud Allahu akbar. Tsumma yukabbir hina yarfa' ra'sah. Kemudian beliau mengangkat kepala dengan takbir. Allahu akbar. Tsumma yukabbir hina yasjud. Kemudian beliau bertakbir ketika hendak sujud. Allahu akbar. Tsumma yarfa' ra'sah. Tsumma yukabbir hina yarfa' ra'sah. Kemudian ketika bangkit dari sujud, beliau juga bertakbir. Allahu akbar. Tsumma yaf'alu dzalika fi sholatihi kulliha. Kemudian beliau melakukan itu pada sholatnya semuanya hatta yaqdiha, sampai beliau menyelesaikan sholatnya. Wa yukabbiru hina yaqumu minat taniyatain. Kemudian beliau bertakbir setelah selesai dari tasyahud yang pertama. Maksudnya di sini tasyahud pertama 2 rakaat pertama, ya, kan tasyahud, kemudian selesai Allahu akbar ba'dal julus. Nah, ini beberapa kondisi Nabi mengucapkan takbir. Ya, ini diperhatikan pada apa? Pada bagaimana kita mengucapkan takbir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah. Ya. Faedah yang pertama, wujubu takbiratul ihram. Wajibnya untuk takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ketika mengawali sholat. Ya. Tanpa takbiratul ihram maka sholatnya tidak dianggap tidak sah. Ya, makanya ada sebagian dari para fuqaha ketika antum terlambat, misalkan dalam kondisi jamaah ruku atau sujud, antum takbiratul ihram dulu. Jangan langsung masuk nyelonong, langsung masuk gitu. Dah. Ya, takbir Allahu akbar. Kalau ketika pas ruku, Allahu akbar ruku. Kalau pas sujud, Allahu akbar untuk sujud. Kalau ketika duduk, Allahu akbar untuk duduk, dan seperti itu. Tidak langsung masuk tanpa takbiratul ihram. Karena kalau tanpa takbiratul ihram tidak dianggap sholatnya, karena dia belum masuk sama sekali untuk sholat. Dipahami di sini? Ya. Faedah yang kedua, annahu yajibu an takuna takbiratul ihram halal qiyam. Wajib mengucapkan atau melakukan takbiratul ihram ketika dalam kondisi berdiri. Hina yaqum, dalam hadis Nabi tadi, ketika beliau berdiri. Wa bina'an 'ala dzalik, law kabbara al-ihram wa huwa yahwi lir-ruku' kama yaf'aluhu ba'dul masbuqin fi shalah fa salatuhu tasihhu. Ya. Di sini disebutkan keterangannya bahwa sekalipun ketika jamaah itu pada rukuk, kita Allahu akbar kemudian rukuk, tetap sah. Tetap sah. Yang penting apa? Takbir. Diawali dengan takbiratul ihram. Al-faedah ats-tsalitsah, faedah yang ketiga, wujubu takbiratil ruku', kewajiban takbir ruku'. Ya. Dalam syahid hadis disebutkan tsumma yukabbir hina yarka'. Kemudian beliau bertakbir ketika ruku'. Yang kelima, yang keempat, wajib mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ya, sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk.
Yang kelima, wajib mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Setelah apa? Berdiri tegak. Ya. Jadi sami'allahu liman hamidah, berdiri tegak, baru mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Jadi kalau ada orang sholat baru sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Apa yang dia baca? Ya. Ini berarti belum menyempurnakan apa? Berdiri iktidalnya. Karena dia belum baca apa-apa langsung. Ya. Ini perlu kita koreksi sholat kita. Ya. Yang penting apa? Tidak usah buru-buru. Ya. Setelah ngapain toh? Ya, sholat paling 5 menit, paling 10 menit. Dibandingkan dengan kegiatan aktivitas dunia kita itu, sholat mentok lah, anggap 10 menit, peng 5, itu berapa? 1 jam tidak ada. Dibandingkan dengan 24 jam. Itu pun masih pada buru-buru. Berarti bukti kita ini nggak perhatian dengan hak Allah. Ya. Allah punya hak, harus kita penuhi. Allah sudah ngasih kita semua. Untuk memenuhi hak Allah yang singkat ini saja kita nggak mampu, berarti kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang keenam, yaitu adalah takbir ketika hendak sujud. Ya, idza hawa ila sujud, tsumma yukabbir hina yahdi. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, kemudian Allahu akbar. Ya. Hadisnya tadi tsumma yukabbir hina yahwi. Jadi takbirnya ketika yahwi, bukan dalam kondisi sujud. Ketika hendak sujud, Allahu akbar. Ya, bukan sujud dulu baru Allahu akbar. Enggak. Ya, maka perhatikan untuk imam juga sama. Ya, ketika antum hendak sujud, itu antum mulai takbir. Selesai ketika, usahakan ketika apa? Pas sujud. Allahu akbar. Nah, seperti itu. Faedah yang ketujuh adalah annal julus bainas sajdatain lahu takbiratan. Bahwa duduk di antara dua sujud memiliki 2 takbir. Ya. 1, takbirah hina rafa', takbir ketika mengangkat dari sujud, Allahu akbar. Kemudian takbir ketika hendak sujud yang kedua. Faedah ke-8, anna jalsatal istirahah laisat jalsah maqsudah. Ya. Li'annahu kanat jalsah maqsudah lakana laha takbiratan kama fil julus litasyahhudil awal. Walau kanat maqsudah lakana laha dzikr. Li'anna kulla ruknin min arkanis shalah la budda an yakuna lahu dzikr. Tentang sujud istirahat. Ini gimana istirahat tuh? Duduk istirahat itu bukanlah duduk yang dimaksud. Duduk istirahat tahu, paham ya? Ini yang sunnah jarang dilakukan. Duduk istirahat itu ketika bangkit dari sujud, ketika hendak berdiri. Itu namanya duduk istirahat. Allahu akbar, kemudian berdiri. Namanya duduk istirahat. Rata-rata apa? Orang langsung bangkit. Padahal ada sunnahnya di situ. Ya, sebelum bangkit. Nah, ini bukan yang maksudah. Karena tidak ada takbir antara sebelum dan sesudahnya. Hanya sekedar duduk sebentar langsung berdiri. Itu namanya duduk apa? Istirahat. Yang terakhir, berapa? 9 ya. Anna takbirat masyru'ah fi kulli raf'in wa khafdin. Bahwa takbir-takbir tadi disyariatkan pada setiap turun ataupun mengangkat badan. Ya. Ini berdasarkan dalam hadis Nabi, idza raka,
ketika ruku kan turun. Wa idza sajad, dan ketika sujud juga turun. Wa idza qama minas sujud, ketika bangkit dari sujud berarti ini apa? Mengangkat kepalanya. Wa idza dan apabila ketika bangkit dari tasawuf yang pertama, itu semua pakai tasbih. Nah, ada beberapa hal faedah ini tidak masuk dari pada bab faedah dari tadi itu oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Fa'in kulna kadzalika yabni hal yajibu sujud as-sahwi li tarkihi sahwa. Nah, ini tentang apabila seorang itu sengaja meninggalkan takbir, apakah sholatnya itu batal atau tidak? Nah, belum menjelaskan fa'in kulna. Kalau kita katakan innahu wajib, batalat sholatuhu. Wa in kulna laisa biwajib, lam tubtil sholatuhu. Kalau ini mengatakan wajib, ya ini batal sholatnya. Kalau ini mengatakan kita enggak wajib, maka enggak batal sholatnya. Hadzalika yabni alaih hal yajibu sujud as-sahwi tarki sahwa. Nah, apakah kalau ketinggalan dari takbir ini karena lupa, apakah harus sujud sahwi? Fa in qulna, kalau kita katakan innahu wajib, wajib. Kalau emang itu wajib, ya wajib sujud sahwi kalau lupa. Wa in qulna ghairu wajib lam yajib. Bingung enggak? Bingung? Ya, artinya dalam takbir tadi Allahu Akbar itu perspektifnya penekanan hukumnya ini wajib atau bukan. Kalau itu wajib, kalau kita kelupaan mengatakan Allahu Akbar, maka meninggalkan itu berarti meninggalkan wajib. Apakah harus sahwi? Ya, harus sahwi. Ya. Kalau mengambil pandangan dari mazhab ulama yang ini enggak wajib, ya berarti enggak pakai sujud sahwi. Wa in qulna ghairu wajib lam yajib. La syakka annal aqrab ila shawab huwal qaul bi annahu wajib. Nah, yang mendekati kepada dalil adalah mengucapkan Allahu Akbar ini hukumnya wajib. Di anan Nabi dawama alaih, karena Nabi selalu kontinu dan melanggengkan seperti itu dalam sholatnya. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Baik, sampai di sini dahulu. Kita cukupkan hadis yang ke-90. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di hadis yang ke-91 dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.